semuanya, kali ini aku akan membahas tentang balance scorecard. Kita simak yang satu ini dulu ya. Bertahan dalam persaingan bisnis yang ketat bukanlah hal yang mudah. Sebuah bisnis mau tak mau harus selalu berinovasi untuk meningkatkan kinerja mereka. Kinerja pula lah yang menjadi tolok ukur kesuksesan bisnis, termasuk finansial dalam periode tertentu. Untuk melaksanakan rencana dengan baik, organisasi perlu memastikan bahwa semua unit bisnis dan fungsi pendukung bekerja menuju tujuan yang sama. Nah, di sini balance scorecard memungkinkan perusahaan untuk lebih menyelaraskan struktur organisasi mereka dengan tujuan strategis. Lantas, balance scorecard itu apa sih? Balance scorecard adalah sebuah konsep kartu berimbang yang digunakan untuk mengukur efisiensi dan efektivitas strategi. Perusahaan dapat mengetahui perkembangan kinerja dalam kurun waktu tertentu. Dalam menyusun balance scorecard, perusahaan membutuhkan data seputar non-finansial dan finansial yang lengkap. Sehingga, manajemen bisa menentukan strategi mana yang berhasil dan tidak. Dengan begini, manajemen dapat memutuskan strategi dalam jangka pendek. Menariknya, balance scorecard tidak hanya menguji kinerja dan strategi, namun juga memotivasi ide-ide baru. Secara keseluruhan, konsep balance scorecard sangat tepat diterapkan untuk mencapai tujuan dan visi misi perusahaan ke depan. Guna mempermudah penerapan konsep balance scorecard, kita harus mengenal 4 jenis perspektif yang ditawarkan, yaitu perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal, perspektif keuangan, serta perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Perspektif pelanggan. Loyalitas pelanggan berkaitan erat dengan sistem pelayanan perusahaan terhadap pelanggan. Jika pelanggan merasa pelayanan yang diberikan maksimal dan baik, mereka biasanya akan bertahan. Bila terjadi sebaliknya, pelanggan akan lebih memilih perusahaan lain yang dinilai bagus dari segala aspek. Dalam perspektif pelanggan, tolok ukur utama adalah peningkatan jumlah pelanggan serta omset yang didapatkan. Perspektif proses bisnis internal. Pemimpin perusahaan harus terjun langsung mengawasi kondisi internal. Tolok ukur utama adalah sinergitas dan kinerja setiap unit kerja. Membaiknya lini internal akan berpengaruh pada upaya peningkatan angka penjualan dan jumlah pelanggan dalam satu periode. Perspektif keuangan. Perusahaan harus memastikan sistem keuangan tetap stabil, supaya strategi yang diterapkan berhasil dan memudahkan pihak keuangan untuk mengamati kemajuan perusahaan. Dalam perspektif keuangan, ada 3 tolok ukur, yaitu adanya peningkatan produktivitas seiring penurunan seluruh biaya, peningkatan pendapatan selama bisnis berjalan, dan mengoptimalkan strategi investasi diikuti aset yang turun optimal. Dan yang terakhir, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Pada perspektif ini, karyawan jadi tujuan utama, sebab keberlangsungan perusahaan sangat bergantung pada kinerja para karyawan. Karyawan pula lah yang nantinya akan membangun perspektif keuangan dan perspektif pelanggan. Perbaikan karyawan berdampak besar pada kesuksesan sebuah perusahaan. Untuk itu, sangat perlu memberikan motivasi dan tanggung jawab yang sesuai dengan kapabilitas mereka. Lalu, bagaimana menerapkan balance scorecard yang efektif untuk perusahaan? Organisasi sering memulai proses scorecard dengan membaca salah satu dari banyak buku tentang topik tersebut, ataupun menghadiri seminar, juga melakukan riset di web dan lainnya. Setelah memiliki komitmen pada model balance scorecard, seorang fasilitator pihak ketiga dapat dibawa untuk mengelola dan mengatur strategi,
juga membawa rencana agar pengembangan scorecard tidak bias. Banyak organisasi yang memilih pendekatan dalam waktu cepat atau menengah, serta memastikan momentum proyek dan mengenali skor kartu adalah proses yang berulang dan merupakan perbaikan kesalahan pada rencana. Pekerjaan scorecard di awal biasanya dilakukan dengan Microsoft Excel, PowerPoint, atau Word. Ketika scorecard matang, metodologi diluncurkan ke seluruh organisasi. Tujuannya adalah untuk menghubungkan semua karyawan dengan tujuan strategis organisasi dengan menggunakan ukuran individu dan kelompok. Nah, jadi penggunaan balance scorecard pada organisasi dan bisnis dapat menciptakan strategi dan memaksa tim eksekutif untuk berpikir keras tentang hubungan antara tujuan strategis, inisiatif, dan matriks yang diperlukan untuk membantu maupun menentukan keberhasilan. Oke, cukup sekian penjelasan yang dapat aku sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua ya. Bye!